Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Ada dua bagian yang akan kita baca pagi ini. Yang pertama adalah dari kitab Kolose, tetapi nanti kita akan baca dalam 1 Yohanes, namun kita akan lompat-lompat dalam pembacaan kita. Yang pertama mari kita baca Kolose pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, ayat ke-8 nanti akan loncat-loncat. Kolose pasal 1 ayat 3, saya bacakan. Judul dari perikop ini adalah ucapan syukur dan doa. Ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berubah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh, ayat yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Pasal 2 ayat 6-7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Kolose ini, maka kita akan melihat satu ungkapan yang terdalam sebagai respon dari seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani bagi banyak bangsa dan berbagai kota. Dan dalam pasal 1, Rasul Paulus memulai dengan perikop ini dengan rasa ucapan syukur. Ucapan syukurnya bukan karena ia telah mengalami kesuksesan dalam karirnya. Dia juga bukan karena mengalami kesuksesan karena telah mencapai satu titik keberhasilan yang dicita-citakan dalam hidupnya. Tetapi justru yang menjadi dasar dari pengucapan syukur Paulus adalah karena dia mendengarkan bahwa ternyata jemaat di Kolose itu semakin bertumbuh di dalam iman dan juga di dalam kasih kepada sesama. Karena memang bagi Rasul Paulus dua hal ini menjadi harus terjadi secara seimbang, yaitu iman dan kasih. Dan kalau kita memperhatikan dengan seksama dari pasal 1 sampai pasal yang keempat, maka salah satu yang mendapat penegasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose adalah supaya setiap orang percaya senantiasa hidup dalam kebenaran sejati di dalam Kristus. Ya, supaya setiap orang percaya hidup dalam kebenaran sejati di dalam Kristus. Maka untuk itu ada dua prinsip dasar yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Ya, jadi seseorang yang hidup dalam kebenaran sejati di dalam Kristus, maka ada dua prinsip, dua pengalaman pribadi, dua tingkat yang berbeda yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Karena kehidupan orang percaya tidak berada dalam posisi statis ataupun hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi akan terus mengalami pertumbuhan secara progres di dalam kehidupan mereka. Hal pertama yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah kalau kita lihat dalam ayat pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-9, Rasul Paulus mengatakan,
Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi yang pertama yang harus terjadi dalam diri seseorang adalah menanggalkan manusia lama. Paulus mau berbicara kepada mereka bahwa sebelum mereka mengenal Kristus dalam hidup mereka, maka mereka adalah manusia yang telah hidup oleh dosa, diperbudak oleh dosa, dan upah dosa adalah maut dan kebinasaan yang menghancurkan kehidupan manusia dalam seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka mereka harus menanggalkan, mereka harus menanggalkan manusia lama mereka yang menuju kepada kebinasaan dengan semua sifat-sifat daging yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Dan biasanya orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus tidak akan pernah mungkin mereka akan mampu menanggalkan manusia lama mereka kalau bukan karena pimpinan dan kuasa roh yang menyadarkan mereka, yang menginsafkan mereka akan dosa mereka, lalu kemudian menuntun mereka supaya mereka menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan memampukan mereka untuk tetap berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Rasul Paulus menggunakan dua kata dalam menekankan kepada setiap orang percaya itu tadi, menanggalkan. Jadi kata yang dipakai itu ada dua. Yang pertama itu adalah matikanlah, dalam ayat yang kelima. Di situ dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu artinya kalau seseorang yang mematikan dirinya yang duniawi, maka yang duniawi itu tidak lagi menggerogoti dia, tidak lagi mempengaruhi hidupnya, tidak lagi mempengaruhi pikirannya, tidak lagi mempengaruhi prinsip-prinsip hidupnya, tidak lagi mempengaruhi tingkah lakunya, karena memang sudah mati, tidak mampu lagi bergerak, tidak mampu lagi mempengaruhi. Maka Rasul Paulus mengatakan supaya manusia duniawi itu yang diperbudak oleh dosa harus dimatikan. Kalau namanya sudah mati, maka tidak bisa melihat lagi, tidak bisa bergerak lagi, tidak produktif lagi, tidak menghasilkan lagi. Ya mungkin kita membandingkan dengan kehidupan manusia. Ketika manusia masih hidup, walaupun mereka misalnya sudah tua atau sakit, pasti mereka masih bisa bergerak, masih bisa mempengaruhi orang lain lewat nasihat, ataupun mungkin dengan perkataan-perkataan yang mereka miliki. Tapi ketika mereka sudah dipanggil Tuhan, maka tidak ada sesuatu lagi yang terjadi dalam diri mereka. Minggu lalu, secara tiba-tiba saya di video call sama ponakan saya dari Samarinda, dibilang Bapak sedang kritis. Saya ngelihat di rumah sakit dokter perawat sedang membantu untuk mencoba untuk menyelamatkan, tapi kan itu hanya usaha manusia, ya, itu usaha medis. Tetapi kemudian tidak berapa lama, tidak beberapa menit, hanya per detik, lalu kemudian mereka menangis. Dia bilang Bapak sudah meninggal, dan sejak meninggal maka tidak lagi bisa melakukan apapun, tidak lagi produktif, tidak lagi mampu mempengaruhi siapapun. Dan itu sebabnya minggu lalu saya pergi ke Samarinda, Bapak Ibu, ya. Dan yang saya mau katakan di sini bahwa ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka dia harus menanggalkan manusia lama yang menuju kepada binasaan. Dan untuk menanggalkan manusia lama tersebut, maka dia harus mematikan, di sini dikatakan dirinya, dengan segala keduniawian, dengan sifat-sifat yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, yang juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saya tidak menjelaskan hal ini. Lalu kata yang kedua yang dipakai dalam ayat yang ke-8 di sini dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, ya, buanglah semuanya itu. Kalau berbicara tentang buang, itu berarti ada kerelaan untuk tidak lagi memegang, untuk tidak lagi memiliki, untuk tidak lagi dekat dengan barang itu. Betul ya? Kalau buang saya kira selalu berbicara tentang barang yang tidak berharga. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau barang yang berharga, kita tidak akan pernah mungkin buang.
Makanya kalau kita membandingkan ini, kita hubungkan dengan kehidupan rohani. Kalau seseorang merasa bahwa itu sudah tidak berharga, itu tidak berarti, tidak lagi membuat hidup mereka baik, justru sebaliknya akan merusak hidup mereka, menghancurkan hidup mereka, menghancurkan iman mereka, menghancurkan masa depan mereka, maka mereka akan rela membuang itu. Tetapi sekalipun itu menghancurkan hidup mereka, merusak masa depan mereka, membuat mereka menderita, kalau mereka merasa itu bukan sesuatu yang tidak berarti, mereka akan pegang. Mereka masih menganggap itu sesuatu yang berarti dalam diri mereka. Mereka akan terus mengikatkan diri kepada hal itu. Nah, sama halnya ketika kita hidup di dalam Kristus, kita berpikir bahwa itu masih penting, itu masih berguna, itu masih kita anggap sesuatu yang menyenangkan hati kita, yang mungkin membuat kita bisa suka, maka kita akan pegang terus erat-erat dan kita tidak mau kehilangannya. Tetapi justru yang ditekankan oleh Rasul Paulus di sini adalah manusia lama dengan segala yang mengikutinya, yaitu geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu dan lain sebagainya. Dikatakan di sini, buanglah itu. Harus ada komitmen, ada tekad, ada niat untuk melepaskan itu. Nah, saya tidak panjang lebar. Jadi yang pertama prinsip yang harus dialami, dimiliki oleh seseorang adalah menanggalkan manusia lama dengan cara mematikannya lalu kemudian membuang. Yang kedua adalah dalam ayat 9 sampai dengan yang ke-17, Rasul Paulus menegaskan kembali supaya setiap orang percaya itu mengenakan manusia baru, ya, manusia yang baru. Kalau kita memperhatikan pembacaan ini, ya, maka Rasul Paulus menjelaskan secara gamblang bagaimana kehidupan yang baru dalam Kristus. Mulai sebenarnya ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17, ya. Manusia yang baru itu adalah mereka yang sudah mengalami pembaruan di dalam pikiran mereka, di dalam budi mereka, bahkan di dalam tindakan mereka, ya. Manusia yang baru itu bukan lagi dikuasai oleh daging, bukan lagi diperbudak oleh dosa, tetapi mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus karena mereka mengenakan manusia baru. Kalau berbicara tentang mengenakan, itu berarti memakai. Sebenarnya kata ini kayaknya kata yang sangat formal, ya. Jarang mungkin dipakai dalam istilah sehari-hari, ya. Biasanya kan orang lebih berkata pakai sepatumu, pakai bajumu. Tapi kalau misalnya kenakan sepatumu, kayaknya formal banget gitu. Tetapi berbicara tentang mengenakan itu sinonim dengan memakai, ya, memakai. Jadi ketika seseorang sudah menanggalkan manusia lama, lalu kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tidak hanya stop, tetapi dia harus menanggalkan manusia lama, lalu kemudian mengenakan, memakaikan, ya, manusia yang baru, yaitu manusia yang sudah diperbaharui oleh Kristus, manusia yang sudah mengalami pertobatan dan menanggalkan sifat-sifat manusia lama tersebut. Dan biasanya manusia baru ini tidak hanya dikenakan saat-saat tertentu saja, misalnya pada saat di gereja, pada saat melayani, ataupun mungkin berada dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi itu akan terus terjadi secara terus-menerus dan secara kontinu. Dan untuk itu, maka Rasul Paulus mengajarkan kepada kita di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25, bagaimana kehidupan yang dibangun di dalam Kristus, yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di dalam ayat 18 itu bagaimana hubungan pernikahan antara suami dan istri, lalu kemudian bagaimana hubungan di dalam keluarga antara orang tua dengan anak-anak dan orang tua, lalu kemudian bagaimana hubungan antara di dalam pekerjaan antara bos dengan karyawan, ataupun mungkin majikan dengan anak buah, begitu ya. Dan itu dia atur sedemikian rupa sebagai bukti dari kehidupan yang mengenakan manusia baru. Nah, saya ini melihat ini sebagai satu pendahuluan Bapak Ibu. Nah, ketika Rasul Paulus berbicara tentang manusia lama yang harus ditanggalkan, mematikan itu, melepaskan itu, lalu mengenakan manusia baru di dalam Kristus, panjang lebar
supaya mereka melepaskan itu, membuang itu, lalu kemudian mereka berjalan sebagai manusia baru yang sudah diperbaharui. Dan kalau kita memperhatikan Bapak Ibu dalam ayat yang ke-14, pasal yang ke-3, ayat 14 pasal yang ketiga, dan ini penting sekali Bapak Ibu, dan di atas semuanya itu, apa yang diucapkan di atas tadi panjang lebar, di atas semuanya itu artinya yang paling penting, yang paling utama, yang paling harus diperhatikan. Ya, di sini dikatakan di atas. Kalau sudah di atas berarti nggak ada lagi di atasnya, betul ya? Ini top, puncak, di puncak dari semuanya itu, yang terutama dan yang terpenting. Nah, di atas semuanya itu apa yang dikatakan? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dalam menyempurnakan. Nah, kalau kita baca selanjutnya itu banyak berbicara tentang kasih di sini. Kenakanlah kasih. Jadi tadi dia sudah mengenakan manusia baru, dia harus menanggalkan semua sifat-sifatnya, semua itu sifat daging keduniawian, tetapi yang terutama di atas semuanya itu dikatakan kenakanlah kasih. Tapi kasih di sini bukan kasih yang seperti diajarkan oleh dunia pada umumnya. Biasanya kasih yang diajarkan oleh dunia pada umumnya itu, kita tahu bahwa dalam bahasa Yunani itu kan ada dikenal dengan 4 kasih ya. Yang pertama kasih hubungan orang tua dengan anak ataupun karena hubungan darah ya. Yang kedua adalah kasih karena pertemanan ya, persahabatan ya, kita punya teman, kita saling mengasihi. Yang ketiga adalah kasih karena asmara ya, lawan jenis ya. Oh, kita hidup dalam dunia ini, tapi sekarang asmara itu tidak hanya berlaku buat lawan jenis ya. Sekarang ini banyak orang mempraktekkan kasih juga dengan sesama jenis. Kalau orang bilang hombreng, tapi di sini nggak ada ya. Jangan sampai ada di sini. Ya. Nah, itu kalau di luar sana banyak banget sudah seperti itu. Karena dengan mempertimbangkan, memperhatikan hak-hak asasi manusia. Tapi kita tetap harus kembali kepada firman Tuhan. Bahwa pernikahan itu hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu adalah sodomi. Dari kata Sodom ya. Itu enggak itu. Dari kata Sodom. Nah, jadi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya benar-benar terrealisasi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya mengenakan kasih yang sesungguhnya. Jadi hubungan orang tua dan anak bisa terputus oleh karena banyak hal, banyak faktor. Hubungan persahabatan itu kadang-kadang bisa putus oleh karena cinta. Ini saya kadang-kadang saya buka YouTube Bapak Ibu secara acak gitu ya. Satu kali saya buka YouTube, lalu di situ ada seorang artis, mungkin Bapak Ibu tahu lah. Lalu dia menghipnotis pasangan lagi sedang jalan-jalan di pertokoan kali ya. Lalu mereka makan, mau dihipnotis nggak? Gitu. Jadi ini cowok dan cewek. Lalu kemudian ditanya, kalian pacaran? Kata si cowoknya, si artis ini. Si ceweknya jawab gini, iya betul kami pacaran. Tapi si cowoknya bilang bukan. Nah, lalu dia udah curiga. Kok si cewek bilang pacaran, si cowok bilang bukan? Dihipnotis ya, mereka nggak mau tapi dibujuk-bujuk kemudian mau. Ternyata nggak lama kemudian datang cewek lain. Lalu kemudian ditanya, lo kamu siapa? Pacarnya ini. Gitu. Jadi pacarnya si cowok ini. Jadi berarti di sini ada cinta segitiga. Ya, dunia yang kita hadapi sekarang ini. Lalu kemudian siapa yang duluan dihipnotis? Ternyata yang duluan dihipnotis itu cewek yang barusan datang tadi. Dia terbukalah, dia bilang saya belum mau menikah karena sahabat saya yang tadi itu. Dia itu yang memperkenalkan kepada saya itu nyaman dengan laki ini. Tapi sayangnya katanya, dia itu pelit banget, jadi kemana-mana juga saya yang bayarin. Sini gak ada cowok seperti itu ya? Ya janganlah, ya kalau punya duit sih sama-sama gak apa-apa lah. Tapi kalau cowoknya melulu yang bayarin atau sebaliknya ceweknya melulu yang bayarin ya kadang-kadang juga mikir juga. Tapi memang sebaiknya cowok kan lebih bertanggung jawab ya kan. Nah,
Ini enggak ceweknya yang bayarin terus. Malu harusnya gitu. Lalu dia cerita. Terus kemudian yang kedua dihipnotis si cowok ini. Ngakulah dia ternyata pacaran dengan yang satunya. Si cewek itu juga ada di situ. Dan dia bilang selama ini cewek ini juga dia karena dia sering ngasih duit. Dia lebih nyaman dengan sini tapi dia dapat duit dari sini. Ini cinta atau kasih namanya? Cinta dunia gitu kan. Lalu pada saat bangun udah tahu ributlah yang dua ini, kaburlah yang cewek yang pacarnya ini tadi. Saya enggak kok. Kamu jujurlah katanya. Kalau memang kamu mau ya sudah saya kasih ke kamu. Enggak. Persahabatan putus. Jangankan persahabatan. Artis yang begitu, mungkin bukan hanya artis, yang di depan mata kita akan lihat, wow mesra banget ditampilkan kemesraan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu, gitu kan. Kemarin kami ngobrol, di bawah kami itu suka bercanda, ada Adi, ada si Manton gitu ya. Lalu kemudian kita berbicara juga tentang kemesraan duniawi gitu ya. Kadang-kadang di Facebook itu, suami istri pacaran kayaknya mesra pisan gitu. Tenan mesranya. Tapi ternyata kalau ketemu aslinya gebuk-gebukan, pukul-pukulan. Bukan kasih yang seperti itu gitu ya. Yang kasih yang palsu yang hanya di permukaan. Tetapi kasih agape yang berasal dari Tuhan, yang tidak dipengaruhi oleh waktu, yang tidak lekang oleh waktu, keadaan ataupun situasi. Itu yang harus dikenakan. Kenakanlah itu dikatakan. Nah, menjadi pertanyaannya adalah, saya singkat-singkat aja Bapak Ibu ya, ini kan udah panjang pendahuluannya. Kenapa kita harus mengenakan itu? Itu yang kita perlu tanya. Kenapa kita harus mengenakan kasih agape itu tadi? Alasan yang pertama adalah karena kita adalah anak-anak Allah. Ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, khususnya ayat 20 sampai 21, firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bahkan dalam pembacaan itu kita menemukan ada kata yang ditulis bahwa Allah adalah kasih. Tapi bukan kasih adalah Allah. Jangan dibalik ya. Ada orang kelompok tertentu yang mengatakan Allah adalah kasih, maka kasih itu adalah Allah. Bukan begitu. Tetapi Allah adalah kasih karena kasih itu merupakan karakter Allah. Sifat-sifat yang sejati dari Allah. Dan firman Tuhan mengatakan Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ketika kita percaya maka kita disebut sebagai anak-anak Allah dan ahli waris dalam kerajaannya. Dan kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka kita sebagai anak mewarisi sifat-sifat yang Allah miliki dalam diri kita, yaitu kasih. Dan itu hanya dimungkinkan kalau seseorang sudah hidup di dalam Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup di dalam kasih yang sejati, di dalam kasih agape, di dalam kasih yang murni kalau tidak hidup di dalam Kristus. Karena hanya orang yang hidup di dalam Kristus memiliki kasih yang sejati karena mereka lahir dari Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan orang yang tidak hidup dalam kasih, itu berarti kalau kita melihat lebih dalam lagi, mereka tidak mengenal Allah. Sebab bukti bahwa seseorang itu mengenal Allah adalah mereka memiliki kasih. Tapi sekali lagi, kasih yang ditanamkan di sini bukan yang dirayakan setiap 14 Februari. Memang sengaja bulan ini kita bahas tentang topik kasih berhubungan dengan Valentine. Biasanya kasih yang ditekankan di masa Valentine itu sebatas coklat. Makanya sebentar lagi, bahkan saya sudah ngelihat di supermarket ada brosurnya itu diskon 50% coklat dalam rangka merayakan Valentine. Setelah coklatnya habis lupa. Jadi kasih itu hanya sebatas coklat. Ya kalau mau kasih coklat gak apa-apa, tapi jangan hanya seperti itu. Saya juga dikasih mau. Karena coklat enak. Ya. Nah,
Coba sebentar lagi nanti pergi ke Alfamart, pasti sudah ada coklat dipampangkan di situ untuk menyambut Valentine. Tapi bukan ini yang mau kita rayakan. Yang kita mau kenakan itu adalah kasih Kristus. Karena kita ini anak-anak Allah, maka kita mewariskan sifat Allah, karakter Allah dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Bapa kita. Sudah pasti, Bapa itu mewariskan sifat-sifat kepada anaknya ya. Walaupun tidak semua. Ya. Karena bagaimanapun juga pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Mungkin kita melihat ada dua anak di Alkitab itu, ada anak yang bungsu, ada anak yang sulung. Apakah dua-duanya meniru bapaknya? Enggak kan? Itu adalah pilihan. Walaupun ada ditanamkan nilai-nilai, bibit, ataupun mungkin diwariskan hal yang positif, hal yang baik, tapi mau nggak melakukannya. Ya, itu adalah pilihan. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan memberikan kita kasih yang sejati, walaupun itu merupakan salah satu dari buah roh sebagai bukti dari kelahiran baru. Tetapi kasih adalah sesuatu yang harus terus kita pelihara, kita kembangkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena dunia yang kita hadapi saat ini, itu semakin hari dunianya semakin hancur. Bahkan moral manusia juga semakin rusak. Kalau dulu kan, ya kemarin kita di Permata itu ngobrol gitu ya. Kalau dulu zaman-zamannya saya, kalau guru datang kita hormatin gitu ya. Nggak pernah kita mengatakan sesuatu yang nggak pantas. Bahkan ke orang tua pun kita hormatin, kita berkata kepada mereka, Pak, Bu, nggak mungkin kita seperti sekarang ini, berisik loh. Ada loh anak-anak sekarang ini ngomong, tapi saya berharap jemaat di sini anak-anak tidak seperti itu. Berisik. Banyak ngomong. Dan itu realita yang kita hadapi. Ya. Nah, tetapi itu harus kita kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Antara hubungan kita dengan Tuhan, orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua, suami dan istri, itu harus menunjukkan sifat-sifat manusia baru yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita mengenakan manusia baru yang penuh kasih itu tadi, oleh karena kita adalah anak-anak Allah. Kalau bukan anak-anak Allah, tidak mungkin mengenakan kasih yang sejati ini, tidak mungkin. Pasti yang mereka punya adalah 3 cinta tadi, betul ya? 3 kasih tadi. Kasih karena hubungan darah, kasih karena pertemanan, kasih karena kasmaran, asmara. Itu tidak sampai kepada tingkat yang keempat. Tetapi oleh karena kita sudah mengalami manusia baru yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, ketika kita percaya, kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, maka itulah dasar supaya kita mengenakan kasih yang sejati. Sehingga kasih yang sejati itu tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh keadaan. Tetapi akan terus menerus ada dan tanpa akhir. Karena kasih Kristus tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus mengenakan kasih? Karena kasih itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Ya, kasih adalah hukum yang pertama dan yang pertama dalam Alkitab. Dalam kehidupan orang Israel, itu mereka, ada yang tahu nggak berapa hukum orang Israel, orang Yahudi? Mereka percaya kepada berapa hukum? Ada yang pernah dengar nggak? Saya pernah sebutin di mimbar. Mereka punya hukum itu 613. Banyak banget ya, 613. Dan di dalamnya itu adalah 10 hukum Taurat yang berisikan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Yang kemudian disimpulkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau tanya Bapak Ibu. Siapa yang hafal di sini 10 hukum Taurat? Hukum yang pertama apa? Orang gereja Salmasi nggak banyak hafal hukum Taurat. Bahkan doa Bapak kami juga banyak. Kenapa?
karena malas baca, malas hafal. Di sini enggak. Ya, banyak orang Kristen tidak hafal hukum Taurat. 10 hukum. Ya. Hukum yang pertama Bapak Ibu. Jangan ada lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat dan menyembah. Yang ketiga, jangan menyebut. Yang keempat, nah banyak kan nggak tahu kan? Nanti harus dibaca lagi Bapak. Itu adalah hukum moral Bapak Ibu. Nggak pernah usang. Sebagaimana kasih Tuhan nggak pernah usang, maka hukum moral juga tidak boleh usang. Ya, nah jadi 10 aja nggak hafal, apalagi 613 Bapak Ibu. 613. Itu sebabnya orang Farisi itu mengabdikan diri sungguh-sungguh mempelajari, mendalami, menghafalkan Taurat. Dan satu ketika dalam Matius pasal yang ke-22 itu, datanglah orang Farisi bertanya, berkata begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dan paling utama yang harus kita lakukan?" Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang tulus supaya tahu hukum yang terutama dan yang utama. Ini hanya jebakan, karena sebelumnya pun mereka sudah mau menjebak Tuhan Yesus dalam hal membayar pajak. Apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar? Yesus mengatakan, bayarlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar, bayarlah kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Nah sekarang dijebak, sebenarnya hukum mana yang paling utama dan mana yang harus dibuang? Dan kalau Yesus nanti menekankan satu hal untuk yang katanya yang terutama dan kemudian ada yang dibuang, kena lagi Tuhan Yesus. Tapi memang jawaban Yesus itu selalu brilian Bapak Ibu ya. Gimana enggak? Tuhan Maha tahu, bijaksana. Coba kita lihat sejenak Bapak Ibu supaya saya tidak hanya ngomong doang. Matius pasal yang ke-22. 22. Ayat 37 saya bacakan. Pertanyaannya dulu saya tanyakan ya Bapak. Ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini adalah jantungnya hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari 613 ini kemudian Yesus memberikan kesimpulan, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih yang kepada manusia. Dan itulah hukum yang pertama dan yang terutama yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beragama, setiap orang percaya dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di sini itu merupakan satu penegasan bahwa sesungguhnya kasih itu, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia adalah yang terutama dan yang utama. Bahkan kalau kita kemudian merenungkan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-14. Karena jemaat Korintus ada perpecahan, ada pertentangan, masalah karunia roh, masalah yang lain-lain. Lalu kemudian Rasul Paulus mengatakan begini, sekalipun kamu dapat mengetahui semua bahasa manusia bahkan bahasa malaikat, tapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun kamu dikatakan membagi-bagikan hartamu, tapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu sama sekali tidak berguna. Bahkan menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, kamu sama sekali tidak ada gunanya. Jadi menolong orang baik, membagi-bagikan berkat kepada orang lain, Tuhan perintahkan, melayani itu baik, tetapi semua harus didasarkan kepada kasih, karena kasih itu adalah jantung dari hukum yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan memang mengajarkan kita berbagai macam hal, tetapi yang terutama, hukum yang terutama dan yang utama adalah
Kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu tidak sebatas kita melayani, datang ke gereja, walaupun itu penting. Tetapi mengasihi Tuhan itu didasarkan kepada pengenalan akan Kristus dan memberikan hidup kita, napas kita. Oleh karena Tuhan sudah mati menyelamatkan kita sebagai bukti kasih kita, maka kita hidup di dalam kasih Kristus. Jadi Yesus menekankan, bahkan juga Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose supaya mereka mengenakan kasih, karena kasih itu adalah jantung dari seluruh hukum ya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan lagi kitab Kolose tadi, pasal 1 ayat yang keempat, kita lihat, karena kami mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kenapa kita harus mengenakan kasih? Karena kasih adalah perwujudan iman. Ya, karena kasih adalah perwujudan iman. Yakobus 2 ayat 27 berkata, seperti tubuh adalah mati, tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya kembali kepada orang yang mati. Orang yang mati kan biasanya rohnya udah nggak ada dalam dirinya ya. Tinggal ada tubuhnya, mayatnya. Tapi tidak ada lagi roh dan jiwanya, makanya tidak ada lagi rasa, tidak bisa lagi berkomunikasi dan lain sebagainya, tidak bisa lagi berpikir. Nah, tetapi kalau seseorang punya roh, maka bisa disebut hidup. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan, diantaranya perbuatan itu dasarnya adalah kasih. Maka iman itu adalah iman yang mati. Makanya Rasul Paulus mengajar mereka, mengingatkan mereka, bahkan bersyukur kepada mereka. Karena mereka sudah mengenal Kristus, mereka percaya kepada Kristus, mereka meninggalkan manusia mereka, perbuatan mereka yang jahat, kebiasaan mereka yang jahat, berhala-berhala mereka, keburukan-keburukan mereka. Lalu mereka mengenakan Kristus dalam hidup mereka, sehingga mereka mengenakan kasih dalam kehidupan mereka. Dan kasih itu adalah perwujudan dari iman mereka. Dan itu mereka tunjukkan kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen, teman sepersekutuan mereka. Karena memang firman Tuhan juga mengatakan kita harus mengasihi semua orang, terutama orang-orang seiman, orang-orang kudus. Kita harus mengasihi semua orang, tapi yang khusus terutama adalah orang-orang percaya. Jadi banyak orang, kalau misalnya ada seorang lelaki bilang jatuh cinta kepada seorang wanita, tapi ngeluarkan duit aja nggak pernah mau, itu benar cinta atau tidak? Yang saya tanya adalah wanita di sini. Saya tanya Karin deh. Karin. Ketika ada cowok bilang jatuh cinta kepada Karin, Karin lihat buktinya dari mana? Apa? Sikap. Tapi kemudian diajak jalan-jalan ke Aeon. Tapi duitnya Karin melulu yang keluar, dia tidak mau ngeluarin duit. Perasaan Karin gimana? Ilfil. Ngapain gitu kan? Baru pacaran saja sudah seperti itu, apalagi nanti nikah gitu kan? Ya, biasanya kan pacaran itu justru yang paling baik-baik semuanya ya. Omongan yang baik, tindakan yang baik, perbuatan yang baik. Bahkan ada orang sengaja minjem duit untuk neraktir pacarnya. Ya janganlah. Ya, ada yang saya tahu seperti itu. Jadi supaya kelihatannya keren gitu kan, pinjam mobil dulu gitu. Ternyata itu, bahkan saya pernah ngelihat di acara TV, ngaku sebagai pengusaha ternyata tukang bakso. Supaya disukai oleh cewek. Ya dunia yang kita hadapi memang seperti itu ya. Nah, kalau kita juga mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi tidak ada sesuatu yang kita perbuat. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang gini, gombal lo ngomong banyak. Tuhan, aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku. Banyak omong lo. Karena itu adalah fakta yang kita alami. Kita nggak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita hanya terus
Atau misalnya pria yang tadi itu si contoh Karin tadi. Karin, gua sayang banget sama lo dah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tapi ulang tahun cuma ngucapin selamat doang dengan tulisan-tulisan. Kadonya gak ada sama sekali. Kira-kira cinta gak Karin? Enggak. Ya. Kenapa saya tanya Karin? Karena dia punya teman pacar juga gitu loh. Kalau belum kan nanti enggak, ya bisa juga sih. Tapi kan pengalaman lebih baik gitu kan. Ya. Oke. Jadi kasih itu adalah perwujudan iman. Itu sebabnya kita harus mengenakannya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Judulnya saja. Kasih itu undang-undang dasar dari kerajaan Allah itu adalah kasih. Undang-undang yang paling mendasar dari kerajaan Allah adalah kasih. Kenapa begitu? Dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Orang tidak mungkin mengasihi kalau tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Hanya orang yang mengenal Allah bisa mengasihi. Dan kemudian Yesus mengatakan hukum yang terutama dan yang utama, ini undang-undang yang paling mendasar, peraturan yang paling prinsip adalah kasih. Jadi kalau kita melihat ini realita dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan jemaat, hubungan kita dalam pelayanan, tidak didasarkan kepada tindakan kasih. Walau banyak duit, walau banyak pelayanan, tapi kalau tidak didasarkan dengan kasih, makanya semua sia-sia. Makanya kita beribadah kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita memberikan waktu, kita berdoa, kita melayani. Kalau tidak didasarkan kepada kasih kepada Tuhan, rasanya itu akan begitu mudah habis ludas dan sirna. Mungkin hanya oleh karena satu situasi ataupun keadaan. Saya pernah berbicara Bapak Ibu dengan seseorang, belum lama kok, belum lama. Orang ini adalah hamba Tuhan, pendeta, belum pendeta. Tapi dia berkata begini, kenapa yang menyebabkan saya tidak mau jadi pendeta? Karena banyak masalah. Saya kira semua kita punya masalah ya Bapak Ibu ya. Selama kita masih hidup, kita punya masalah. Tapi memang jadi pendeta kadang-kadang nggak punya duit, salah, nggak beriman. Punya duit, salah, korupsi uang gereja. Dan sebagainya gitu. Ya, itu adalah realita. Dan ada memang orang yang akhirnya tidak mau jadi hamba Tuhan, tidak mau jadi pendeta gara-gara itu. Banjir karena Jokowi. Gempa bumi karena Jokowi. Hidup susah karena Jokowi. Semua karena Jokowi. Bisa aja terjadi seperti itu di gereja, betul ya? Nah, di sini enggak lah. Nah, tetapi yang jelas Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita bahwa undang-undang yang paling mendasar dan prinsip dalam Alkitab itu adalah kasih. Mengasihi artinya mengampuni, mengasihi artinya berbuat, mengasihi artinya melayani, mengasihi artinya memberikan waktu, mengasihi artinya menerima mereka apa adanya, mengasihi artinya bahwa memberikan kehidupan kita untuk mereka. Sama seperti Kristus, dia mengatakan bahwa aku menyebut kamu sebagai seorang sahabat. Tidak ada seorang sahabat pun yang rela memberikan nyawanya kepada sahabatnya, tetapi aku memberikan nyawaku kepadamu, karena kamu adalah sahabatku. Saya berharap Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti memberikan coklat kepada suami atau istri atau ke teman, bukan dasarnya karena hanya semata-mata kasih coklat ya, cinta coklat, tetapi dasarkan kepada kasih agape. Yang walaupun, meskipun tetap mengasihi. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita dan bagaimanapun keadaan kita. Karena itu kenakanlah kasih. Oleh karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Allah itu adalah kasih.
Tuhan mewariskan sifat yang sejati kepada kita untuk mengasihi. Kenapa kita harus mengenakan kasih? Karena kasih itu adalah hukum dan perintah yang utama dan yang terutama. Dan yang ketiga, kenapa kita harus mengenakan kasih? Karena kasih itu adalah perwujudan iman. Dan yang keempat, kita mengenakan kasih karena itu adalah undang-undang yang paling mendasar dalam kerajaan Allah.